Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsep dasar ekonomi dan strategi perusahaan modern yang beranggotakan Puji Agustina NPM 69, Dwi Setiarini NPM 70, Dea Savitri NPM 74, Hanum Salsabila NPM 103. Konsep ekonomi. Pengertian dari konsep ekonomi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari mengenai pengelolaan sumber daya, baik itu secara perorangan, kelompok masyarakat, hingga suatu negara, dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Secara etimologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tata aturan rumah tangga atau pengelolaan rumah tangga. Pembagian ekonomi. Ekonomi sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan serta fenomena yang terjadi. Lewat ilmu ekonomi deskriptif, kita dapat melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya atau fakta yang terjadi di dalam kegiatan perekonomian. Contoh dari ilmu ekonomi ini ialah krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang berupaya untuk menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Ilmu ekonomi teori berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi yang berhubungan dengan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ilmu ekonomi teori terbagi menjadi 2, yaitu pertama, ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi dengan pembahasan tentang keseluruhan kegiatan ekonomi. Analisis ilmu ekonomi makro bersifat global dan berfokus pada perekonomian secara keseluruhan. Yang kedua, ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian dalam ruang lingkup yang kecil atau khusus. Lalu yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis oleh individu dalam mengambil kebijakan, pedoman atau standar dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh ilmu ekonomi terapan adalah ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Konsep strategi. Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis. Strategi sebagai sebuah pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan. Nah, di dalam tingkat strategi ini terdapat beberapa strategi. Yang pertama yaitu enterprise strategi. Nah, dalam strategi ini enterprise terlihat adanya relasi antara organisasi dan masyarakat luar. Dan jika keduanya saling berinteraksi, itu akan menimbulkan keuntungan pada organisasi. Lalu yang kedua yaitu corporate strategi. Nah, strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut dengan grand strategi, atau yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi, seperti meliputi bisnis, pemerintahan, dan juga non-profit. Nah, yang ketiga yaitu bisnis strategi. Nah, pada strategi ini akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya merebut pasaran di tengah masyarakat dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan strategik sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu fungsional strategi. Nah, di dalam strategi yang terakhir ini terdiri dari strategi fungsional ekonomi, manajemen, dan isu strategik yang menjadi kesatuan dan dasar keputusan tertinggi bahwa organisasi harus memperhitungkan ekonominya.
lanjut pada slide selanjutnya mengenai tipe-tipe strategi. Nah, di dalam tipe-tipe strategi ini terdapat 3 tipe-tipe strategi. Yang pertama yaitu strategi manajemen. Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Contohnya yaitu strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, dan strategi mengenai keuangan. Yang kedua yaitu strategi investasi, di mana strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi atau penanaman modal. Nah, misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu strategi bisnis. Nah, strategi ini sering disebut juga dengan strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Misalnya, strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan juga strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan. Evolusi perusahaan modern. Seiring perkembangan zaman, mulai muncul perusahaan-perusahaan lebih modern yang membawa sebuah budaya perkantoran yang sifatnya lebih fleksibel. Perusahaan yang mengusung kantor modern sebagian besar adalah perusahaan yang bergerak di bidang kreatif dan teknologi, seperti halnya Google yang memungkinkan karyawan untuk bebas mendesain ruang kerja sendiri, jam kerja yang fleksibel, berpakaian santai, dan menikmati makanan sehat secara gratis. Digitalisasi meningkatkan produktivitas. Kantor modern yang paling utama ditinjau dari kemampuannya melakukan perubahan menyongsong digitalisasi dalam setiap aspek kegiatan. Kini sudah saatnya mengubah sistem administrasi kantor ke dalam bentuk digital yang terkomputerisasi. Berbagai keuntungan dapat diperoleh apabila seluruh kegiatan dilakukan dengan sistem komputer. Keuntungan yang diperoleh antara lain kecepatan, kecermatan, keterhandalan, keterkinian, komunikasi, dan pemrosesan data. Perusahaan sudah saatnya merubah budaya dan sistem kerja untuk mengikuti perkembangan zaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kelebihan dan kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.